Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Budita. Kali ini kita akan belajar mengenai kondisi geografis Indonesia. Nah, masih ingat nggak tadi yang Budita ceritakan di Zoom? Kalian melihat melalui Google Earth, kemudian kalian melihat bagaimana letak astronomis Indonesia. Nah, dapat kalian lihat bahwa letak astronomis Indonesia itu ada di 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur hingga 141 bujur timur. Nah, berdasarkan letak astronomisnya itu apa aja sih yang diakibatkan dari letak astronomisnya seperti itu? Ternyata ada beberapa akibatnya. Misalnya nih, curah hujannya cenderung tinggi. Jadi biasanya kita mengalami dua musim kan, musim kemarau dan musim penghujan. Nah, hampir setengah tahun kita biasanya mengalami yang namanya musim hujan itu. Di daerah lain ada yang nggak seperti itu loh, ada yang kekeringan juga. Nah, kemudian kita juga mendapat cahaya matahari di sepanjang tahun. Jadi imbang antara hujan dan cahaya mataharinya. Coba kalian tinggal di kutub yang paling ujung, jadi lintang selatan, lintang utara dan lintang selatannya tuh 0. Itu seringkali tidak mendapatkan cahaya matahari. Nah, karena mendapat kecukupan cahaya matahari, akhirnya kelembapan udaranya juga tinggi. Nah, mengakibatkan Indonesia memiliki tanah yang subur, jadi bisa ditanamin macam-macam tanaman. Coba sebutin tanaman apa yang bisa kalian tanam di rumah kalian. Oke, kita lanjut. Apa sih akibat dari letak astronomisnya itu selain itu yang sudah kita sebutkan tadi? Nah, kalian sering merasa nggak sih kalau kita melihat TV itu ada WIB, ada WITA, ada WIT, itu apa ya? Ternyata karena letak astronomisnya seperti itu, wilayah Indonesia itu terbagi menjadi 3 daerah waktu dengan masing-masing perbedaannya 1 jam. Semakin ke timur maka akan semakin bertambah. Jadi misalnya waktu Indonesia bagian barat tuh di Jawa ya, di Jawa lagi jam 7 nih. Berarti di Bali yang waktu Indonesia bagian tengah itu udah jam 8 karena tambah 1 jam. Kemudian di Papua udah jam 9 di waktu Indonesia bagian timur karena pertambahannya 2 jam begitu. Nah, kemudian tadi kita bicara mengenai iklim di Indonesia. Iklim di Indonesia karena pengaruh letak astronomisnya juga nih mempunyai iklim yang tropis. Ciri-cirinya adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun. Ini antara 18 derajat Celcius hingga 27 derajat Celcius. Dan juga tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dan musim kemarau. Kemudian yang menguntungkan lagi, lamanya siang dan malam tuh hampir sama, yaitu 12 jam. Nah, selain iklim tropis itu tadi, Indonesia juga mempunyai 3 iklim yang lain, yaitu iklim musim yang dipengaruhi oleh angin musim, iklim laut karena punya lautan yang luas, dan juga iklim panas karena berada di daerah yang tropis. Nah, beda letak astronomis dengan geografis. Kalau astronomis itu ditentukan lintang utara, lintang dan bujurnya, kalau geografis itu letak Indonesia berdasarkan wilayah-wilayah di sekitarnya. Dan sangat menguntungkan banget Indonesia itu terletak pada posisi silang yang diapit 2 benua dan juga 2 samudra. Ini sangat menguntungkan banget terutama di perdagangan. Nah, Indonesia berada antara benua Asia dan benua Australia. Sekaligus terletak di antara Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Ada beberapa batas-batas wilayah dapat kalian lihat sendiri nih. Misalnya utara dengan Malaysia, selatan dengan Australia, barat dengan Samudra Hindia, timur dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Nah, Indonesia sebenarnya terdiri atas banyak banget pulau-pulau. Cuma yang pulau besar itu dapat kita kelompokkan menjadi 6 pulau besar. Yang pertama adalah Pulau Sumatera, Pulau Jawa yang kita tinggalin, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Bali dan Nusa Tenggara, dan juga Pulau Papua. Sekarang coba kalian nanti cari ya, pulau mana yang punya penduduk paling padat. Oke? Dan juga mana pulau yang paling luas di antara 6 pulau itu tadi. Oke? Nah, ini temannya Dora nih yang selalu dibawa-bawa Dora nih, peta. Nah, peta tuh buat apa sih buku ada peta? Karena kita butuh gambaran nih sebagian seluruh atau sebagian permukaan bumi.
Kalau kita mau cari suatu daerah, kita lihat di peta gitu. Nah, peta tuh dibagi dua macam. Yang pertama adalah peta umum, yang kedua peta khusus. Umum dan khusus. Terus bedanya apa nih? Kalau umum itu biasanya menggambarkan hal yang umum, ya misalnya jalan, ya misalnya kota, kabupatennya apa aja, kenampakan alamnya ada gunung apa, sungai apa, misalnya seperti itu. Itu hal yang umum, udah biasa. Tapi kalau yang khusus, nah bisa peta kepadatan penduduk, peta persebaran penduduk nih contohnya. Peta umum nih, di sini kamu bakalan bisa lihat kota-kota apa aja sih yang ada di Provinsi Bali, kota dan kabupaten apa, kenampakan alamnya, misalnya ada gunung apa, kayak gitu, ada sungai apa, kalian bisa lihat semuanya di situ. Tapi kalau di peta khusus, ini misalnya peta khusus untuk menceritakan kepadatan penduduk Provinsi Bali. Nah, di sini semakin muda warnanya berarti kepadatannya hanya 311 juta jiwa. Tapi kalau semakin gelap itu bisa sampai 1 miliaran. Ya. Jadi, kesimpulannya, nih Jembrana itu berarti yang paling jarang penduduknya di Bali karena dia yang paling warnanya paling cerah begitu. Jadi itu bedanya peta umum dan peta khusus. Oke, semoga bisa membantu kalian ya. Semangat belajar.